Setiap anak datang ke dunia membawa rindu pada wajah yang seharusnya pertama dikenal. Ikut ibu sekarang dan kamu jangan lagi ngaji di sini. Ibu. Tapi bagaimana jika wajah itu menghilang? Bahkan sebelum sempat disimpan dalam ingatan. Jadi ibu belain dia, anak pungut yang nggak tahu entah anak siapa. Kamu ambil fotonya sebar ke semua orang. Bahwa si Nadine itu tidak sepolos yang mereka duga. Dia tumbuh dengan tanya yang tak pernah selesai. Siapa ibunya? Mengapa pergi? Atau kenapa disembunyikan yang telah terkubur lama oleh waktu? Sejak kecil, saya diasuh oleh ibu angkat saya. Saya tumbuh di rumah itu bareng anak kandung ibu angkat saya. Namanya Lucy. Umur kita nggak beda jauh, Mbak. Dulu kami akrab banget. Bahkan orang-orang suka ngira kita tuh saudara kandung, Mbak. Lalu apa, Mbak, yang membuat kedekatan kalian jadi berubah? Pas mulai masuk usia remaja, Mbak, semua berubah. Lucy mulai jaga jarak sama saya. Dia suka sindir-sindir saya. Saya dibilang anak angkat lah. Saya dibilang nggak tahu anak asal-usulnya dari mana. Ba'asa, sa'aba, sabata, Lucy, kamu mabok lagi? Gak usah sok peduli. Ngapain mereka di situ? Ini rumah bukan pesantren. Lucy, tolong dong Lucy. Mereka kan lagi belajar ngaji. Suruh anak-anak itu pulang. Hah? Pusing dengar mereka ngaji atau nggak? Ayo, Abdul. Kalian pulang dulu aja ya. Iya, Ustazah. Ngajinya kita lanjut lagi besok. Kalian hati-hati ya. Waalaikumsalam. Kamu pikir kamu suci? Hah? Ngajarin mereka ngaji biar kelihatan paling bener gitu kan? Nadine, Ibu, barusan Ibu dengar Lucy kok teriak-teriak. Ada apa? Lucy baru pulang kerja, Bu. Makanya dia kelelahan, jadi agak emosian gitu. Baru pulang kerja kok suaranya kayak orang marah-marah. Namanya juga kerja malam, Bu. Lucy cuman kelelahan aja. Dia cuman perlu istirahat kok, Bu. Ibu nggak usah khawatir ya. Ya udah, Ibu ke kamar lagi. Balik istirahat, nanti Ibu drop lagi. Tolong jaga dia ya. Ya, Bu. Walau bagaimanapun, dia itu kan adik kamu. Ya, Bu. Ya udah, Ibu istirahat ya. Lucy, kamu minum dulu ya biar kamu tenang. Dibilang gak usah sok peduli. Lucy, kamu itu kenapa sih? Pagi-pagi udah ngamuk, nyakitin Nadine. Oh, jadi ibu belain dia, anak pungut yang nggak tahu entah anak siapa. Ibu tuh nggak pernah ngebelain. Ibu tuh selalu sayang sama kamu berdua. Sayang, sayang banget. Sampai-sampai ibu lebih sayang anak ini, anak pungut daripada anak ibu sendiri. Lucy, Ibu tuh kecewa sama kamu sekarang. Kamu tuh nggak kayak dulu. Keluyuran tiap malam. Pulang pagi keadaan seperti ini. Ibu lupa, dulu ibu kayak gimana? Ibu lebih parah daripada aku. Ah! Ibu nyakitin aku demi anak pungut ini. Lucy, kamu itu udah keterlaluan. Kalau ibu dulu nggak bawa anak ini pulang ke rumah sini, Bu, dia cuma jadi beban, Bu. Beban di rumah ini. Kamu gak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Emang selalu dia yang ibu belain, selalu dia, Bu.
Bu, udah Bu, Ibu jangan marah-marah lagi sama Lucy ya. Meski saya cuma anak angkat, Mbak, Ibu selalu perhatian sama saya, Mbak. Dari kecil, saya nggak pernah dibeda-bedain. Tapi justru itu yang bikin Lucy benci sama saya, Mbak. Berarti perhatian ibu kepada Mbak itu dianggap ancaman oleh Lucy. Iya, Mbak. Apalagi waktu Ibu lebih memilih saya, membantuin saya. Lucy protes, Mbak. Dia bilang, enak ya, anak pungut aja dimanjain. Saya cuma bisa diem, Mbak. Sampai waktu teman lelakinya datang, Mbak. Teman lelakinya Mbak, siapa dia? Mungkin kamu bisa ceritakan sedikit? Lucy cemburu, Mbak, sama saya. Karena teman lelakinya memperhatikan saya. Orang bagus. Selamat malam. Iya, maaf, siapa ya? Kenalin. Robi nama saya. Iya, saya Nadine. Oh. Dari mana? Pulang kerja? Iya, Om. Jangan panggil Om dong. Kan masih muda. Panggil Abang aja. Nadine. Udah tahu ibu lagi sakit, malah keluyuran malam-malam. Aku tuh bukan keluyuran malam-malam, Lucy. Aku baru pulang kerja. Alah, sana buruan masuk. Pakai alasan lagi. Kamu tuh udah diangkat anak sama ibu. Masih aja nggak tahu diri. Masuk. Oh, jadi anak angkat ibu berarti saudara angkat? Lebih tepatnya anak pungut. Udah lah ya, Mam. Ayo buruan masuk, buruan malam. Iya. Saya pamit dulu ya. Segitu cemburunya ya Mbak, Lucy sama kamu. Iya, Mbak. Padahal saya nggak ada niatan sedikit pun bikin dia iri sama saya, Mbak. Apalagi sampai cemburu seperti itu, Mbak. Tapi menurut kamu, apa sih yang membuat dia bisa cemburu sama kamu? Saya nggak tahu persisnya, Mbak. Bisa jadi karena waktu itu saya ngobrol sama Robi yang malam itu sedang jemput Lucy. Nah, Mbak Nadine, kamu tahu nggak? Sebenarnya Robi ini hubungannya sama Lucy itu apa sih sebenarnya? Awalnya saya ngiranya Robi itu teman dekatnya Lucy, Mbak. Saya nggak curiga sama sekali kalau dia tuh... Kenapa Mbak? Kalau dia apa? Robi bukan sekedar teman dekatnya Lucy doang, Mbak. Tapi dia mucikari. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nadine, untung kamu ada di rumah. Kenapa, Bang Robi? Lucy pingsan di tempat kerja. Lucy pingsan kenapa, Bang? Saya juga nggak tahu. Lucy pingsan, tiba-tiba aja dia jatuh. Terus saya kesini, maksudnya untuk ngajak kamu untuk nengok ke tempat kerjanya. Aduh, Bang, tapi ini udah malam. Saya harus bilang dulu sama Ibu. Gini aja. Kamu nggak usah ngomong apa-apa sama ibu kamu, nggak usah ngomong pingsan segala macam, takutnya khawatir. Kamu ngomong aja mau keluar sebentar. Saya tunggu di mobil ya. Ya, Bang. Ya. Kamu tunggu sebentar ya. Hai. Ya. Mas Boy. Oke. Ada barang bagus. Ini masih baru. Masih polos, gampang diatur, dan tentunya mantap. Ya Allah, tempat apa ini? Kamu atur aja buat saya. Oke ya. Iya. Thank you. Cukup kan? Cukup. Oke, tunggu sebentar. Sorry, agak lama kamu nunggu. Ya, oke. Kita tengokin Lucy di belakang sana ya. Lagian ngapain sih Om dibawa ke tempat kayak gini, bukan ke klinik aja? Kan kejadiannya di sini.
Ya, ayo. Masuk. Mana Lucy? Oh, Lucy kemana ya? Tadi sih pingsan di sini. Oh, mungkin tadi ketika aku jemput kamu, dia sudah siuman, kemudian pulang deh. Terus ngapain abang suruh saya kesini kalau Lucy-nya udah pulang? Kenalin Mas Boy. Cantik juga dari dekat. Saya mau pulang. Abang pikir saya perempuan apaan? Saya bukan perempuan murahan. Nadine, kamu itu memang terlalu polos buat berada di dunia seperti ini. Oke, selanjutnya terserah Mas Boy deh, ya. Mau diapain terserah. Selamat menikmati Mas Boy. Om Robi, stop. Apa? Mana Om Boy? Kapan aku dibukin dia? Cancel katanya Lucy, dia keluar negeri. Janji-janji terus. Capek tau beginian tuh. Santai dong, Lus, kan masih banyak om yang lain. Sekarang udah ada yang mau booking kamu, bayarannya lebih mahal. Bosen tahu om-om yang itu nggak enak. Terus Royal Om Boy. Kalau gitu gue kasih sama si Nita sama si Lucy nih. Jangan lah. Oh ya iya makanya, ya. Ayo. Tunggu bentar. Itu kayak suaranya si Nadine Om. Alah, bukan, ayo. Kamu salah dengar. Iya tapi bentar dulu aku mau dengerin itu dulu. om yang booking kamu tuh nungguin. Ayo cepet dah. Iya tapi bentar lepasin dulu, aku mau lihat dulu di dalam itu ya. Lucy. Nadine? Jadi kamu bohongin aku? Aku juga nggak tahu. Ternyata Mas Boy itu ingin berduaan sama Nadine malam ini. Sini. Lucy, no. Justru ini kesempatan kamu. Kamu ambil fotonya, sebar ke semua orang. Bahwa si Nadine itu tidak sepolos yang mereka duga. Mama kamu tidak mau kan disayang terus sama dia. Oke. Ternyata kamu pintar juga bermain peran. Gua suka yang galak kayak begini. Untung kamu berhasil kabur, Mbak. Iya Mbak, saya pikir penderitaan saya sudah kelar Mbak setelah kejadian itu. Ternyata enggak Mbak. Loh kenapa, Mbak? Apa yang terjadi setelah itu? Saya difitnah Mbak sama Lucy. Bu, Ibu kenapa nangis? Ibu sakit lagi, Bu. Jangan seperti itu. Ibu kenapa, Bu? Apa yang udah kamu lakukan itu hina, Nadine. Hina. Maksud Ibu apa? Aku nggak ngerti, Bu. Biar aku bantu jelasin ya, Bu. Itu mah kayak yang Ibu lihat, Bu.
Kamu anak yang ibu selalu banggakan. Anak yang ibu pikir gak bakalan macam-macam. Tapi malah kamu gak cukup di kota dari apa ibu kira. Bu, aku dijebak, Bu. Itu foto diambil waktu aku nolongin Lucy, Bu. Aku dijebak sama Robi. Jangan lempar-lempar kesalahan dong. Gak tahu malu banget sih kamu. Yang katanya rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi kelakuannya lebih parah daripada aku. Bu, ibu percayakan Bu sama aku. Bu, niat aku gak kayak gitu. Aku tahu ibu tahu. Ibu udah capek, Nadia. Ibu mau sendiri, Bu. Dengar ya, Nadine. Kamu pikir kamu yang paling benar. Tapi sekarang, kamu yang paling hina. Kamu keterlaluan. Bukan cuma ibu saya yang termakan fitnahnya Lucy, Mbak. Tapi orang tua yang anaknya saya ajari mengaji juga, Mbak. Mbak, memangnya fitnah apa sih yang disebarkan oleh Lucy sampai akhirnya orang-orang tuh jadi menjauh sama kamu? Saya dibilang munafik, Mbak. Katanya ngajar ngaji anak orang, tapi katanya saya perempuan yang gak bener. Katanya saya suka godain suami orang. Dan begitu fitnah itu disebar, Mbak, apa dampaknya pada kamu? Apa yang terjadi, Mbak? Mereka mulai tarik anak-anaknya, Mbak. Sa'asya, Sa'asya, Sa'asyasya, Sa'asyasya, Darosa. Darosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Abdul, ikut ibu sekarang dan kamu jangan lagi ngaji di sini. Ayo cepetan. Bu. Bentar, Bu. Ada apa ya, Bu ya? Saya salah apa? Kamu itu jangan pura-pura so suci ya. Saya ini nggak sudi, anak saya diajar ngaji sama kamu. Kamu kan pakai jilbab cuma nutupin aib kamu doang. Bentar, Bu. Saya bisa jelasin, Bu. Saya nggak butuh penjelasan dari orang kayak kamu. Ayo, kita pulang. Assalamualaikum. Kamu baru pembukaan, Din. Belum seberapa ini. Kamu sadar gak sih? Fitnah kamu itu bikin anak-anak kehilangan tempat belajarnya, tahu nggak? Emang kenapa? Kamu dari dulu selalu dipuji terus. Suci lah, sabar lah, teladan lah. Aku selalu dibandingin sama kamu. Aku tuh nggak pernah ada niat buat nyakitin kamu, Lus. Apalagi niat buat saingan sama kamu. Tapi kamu selalu menang. Muka sok polos kamu nih bikin aku muak. Kenapa sih, Lus? Kamu sebenci itu sama aku? Karena kamu selalu jadi pusat dunia ibu, bahkan ibu sampai enggak punya ruang buat aku. Kenapa sih kalian ribut terus? Ibu pusing. Bu, Ibu duduk dulu, Bu. Tuh, kan? Lihat. Kamu cuma bikin ibu makin sakit. Ini bukan salah aku, Lucy. Gak usah pura-pura peduli. Dari dulu kamu cuma bikin hidup orang lain tuh ribet.
gitu aja dong. Bu, aku pesanin taksi online ya Bu ya. Kita ke dokter. Nggak usah. Ibu cuma butuh istirahat aja kok. Ibu beneran. Udah Bu. Nggak usah bantu Ibu. Ibu bisa sendiri. Ibu masih marah ya, Bu? Ibu masih percaya omongan Lucy? Sekarang aku cuma percaya Nadine. Semua orang bilang kamu itu perempuan murahan, perempuan gak bener. Bu, demi Allah itu fitnah, Bu. Aku dijebak, Bu, sama temannya Lucy, Bu. Dia bilang Lucy pingsan, Bu, di tempat kerja. Makanya aku ikut ke sana dan ternyata itu tempat hiburan malam, Bu. Tempat hiburan malam? Bahkan aku hampir diperkosa, Bu. Dan di sana ada Lucy, tapi dia diem aja, Bu. Dia malah pergi. Demi Allah, Bu. Aku gak ngelakuin apa-apa. Aku cuma pengen bantu Ibu. Aku pengen Ibu sembuh. Maafin Ibu. Ibu udah salah nuduh kamu. Ibu terlalu percaya sama Lucy. Aku cuma gak pengen Ibu punya prasangka buruk sama aku. Kamu anakku. Kamu anak Ibu, Nadine. Tadi malam Om Boy nanyain Nadine lagi. Terus? Katanya kalau dia bisa dapetin 1 malam aja, apalagi bisa nidurin dia berani bayar 1 miliar. Dia ngomong kayak gitu? Serius? Dia itu udah kesengsem sama kepolosan dia. Sialan. Kurang ajar banget ya. Kamu kenapa? Kenapa sih selalu Nadine terus? Semua orang juga bilang kalau dia tuh cantik kayak bidadari bahkan turun dari langit. Padahal dia tuh cuma orang kampung dan datang dari kampung. Tapi dia itu punya nilai jual. Ya memang kenyataannya begitu loh sih. Aku nggak rela kalau harga diriku harus kalah sama dia. Oh, santai aja, nggak usah deh bawa emosi, Neng. Kurang ajar. Kenapa selalu Nadine? Aku nggak rela kalau aku kalah dari si Nadine. Aku harus lebih cantik dari dia, apapun caranya. Kenapa sih syarat dari si Mbah harus ambil rambut mayat yang baru mati? Ya udahlah, yang penting kecantikan aku bisa maksimal. Ini dia nih, masih baru.
Ayo. Lucy, kamu bisa. Lucy, kamu kenapa? Kok kamu diam aja? Lucy, kamu sakit? Sekarang aku lebih cantik daripada kamu, Nadine. Malam itu saya melihat Lucy, Mbak. Tapi wajahnya memancarkan aura yang bikin saya merinding, Mbak. Ada apa dengan wajahnya? Apakah wajahnya menyeramkan? Justru Lucy semakin cantik, Mbak. Meskipun wajah Lucy yang sangat cantik. Tapi bulu kuduk saya jadi merinding, Mbak. Lucy jadi semakin jarang pulang, Mbak. Ibu saya memaksa saya untuk menemaninya mencari Lucy. Saya dan ibu saya berhasil menemui Lucy, Mbak. Ternyata Lucy... Kenapa, Mbak? Ada apa dengan Lucy? Oh, siap. Saya kasih servis yang lebih bagus lagi, Bang Jos. Pokoknya pilihan Om Robi memang is the best. Saya puas. Terima kasih. Saya balik dulu ya. Oke, Bang Jos. Ya. Ibu tunggu di sini. Aku mau tanya langsung. Ibu tunggu sini. Mana Lucy? Sudah berubah pikiran, kan? Kamu datang ke sini. Di mana Lucy? Kirain kamu sudah sadar. Padahal di sini itu memang tempatnya untuk mendapatkan duit banyak. Saya kesini bukan buat itu. Saya mau cari Lucy. Asli, kamu itu cantik. Aku tanya baik-baik malah nyolek-nyolek. Di mana Lucy? Aduh. Apa perlu aku tambahin lagi? Di mana Lucy? Lantai dua. Jawab gitu aja kok susah. Iya. Ayo Bu. Lucy! Om, bentar ya, aku ngobrol sama mereka. Kalian ngapain sih kesini? Aku lagi kerja. Kamu udah bohongin ibu selama ini. Gak usah lebay, Bu. Kamu selama ini kerja apa? Hah? Kamu bilangnya kerja di hotel. Ternyata kerja. Jadi apa? Jadi kayak ibu waktu masih muda. Lucy, cukup. Kamu udah keterlaluan tau nggak? Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Iya kan? Jangan samain ibu sama... Bu,
Lucy ini ibu gimana Lucy? Ngurusin tuh ibu. Lucy kamu jangan pergi Lucy. Bu, ibu kena serangan jantung, Mbak. Astaga Mbak. Ya Allah, kok bisa sampai segitunya dia dengan ibu kandungnya sendiri loh. Lucy udah terjerumus, Mbak, ke dalam dunia malamnya. Dan setelah itu semua Mbak, apa yang kamu lakukan? Saya jelas sangat marah, Mbak, sama Lucy. Lucy, ayo pulang. Ngapain sih kesini? Kamu keluar Nadine sebelum gue usir paksa. Saya cuma mau jemput Lucy. Keluar! Siapa suruh kamu datang? Aku kan lagi kerja. Sekarang ibu drop Lus. Aku mohon kamu ikut aku ke rumah sakit Lus. Aku nggak peduli. Bukan urusan aku. Kamu benar-benar gak punya hati ya Lus. Om, usir dia dari sini. Lucy, ibu tuh butuh kamu Lus. Keluar kamu. Lucy. Ayo. Sudahlah kamu, jangan sok peduli sama si Lucy. Si Lucy itu bukan siapa-siapa. Asal kamu tahu, si Lucy itu mesin duit gue. Kalau kamu ngapa-ngapain ngerecokin urusan gue, lu duluan yang gue habisin. Paham? Astagfirullahaladzim. Tenaga mucikari itu terlalu kuat untuk saya lawan. Mbak Nadine, sampai segitunya perjuangan kamu Mbak. Mbak, kalau saya boleh tahu ya Mbak, kenapa kamu melakukan ini? Lucy saja udah gak peduli sama ibu kandungnya sendiri, apalagi sama kamu. Tapi kenapa kamu masih bela-belain sampai kamu terluka? Demi orang seperti Lucy. Sebenarnya tuh bukan karena Lucy, Mbak. Tapi karena nyawa ibu saya, Mbak. Iya Mbak. Sekarang saya paham kenapa kamu begitu memperjuangkan dia. Lalu Mbak Nadine, apa yang terjadi selanjutnya? Di paginya, Lucy pulang ke rumah, Mbak. Lucy pulang, terus? Ya, dia pulang ke rumah dengan wajah yang pucat, kesakitan, dan terus menggaruk-garuk kepalanya, Mbak. Rambutnya rontok. Ini kenapa sih? Gatel banget ya, gila. Lucy, kok kamu garuk-garuk kayak gitu? Mulai deh ikut campur ya. Ya kan aku cuma nanya, rambut kamu kenapa? Udah dibilang jangan nanya. Rontok Bet, tau gak? Aduh, gatel banget ini. Kepala gatel banget. Aduh. Rambut aku. Ini pasti gara-gara susuk rambut mayat. Ya Allah, apa yang udah Lucy lakuin? Tuh gini aku gak bakal nurut sama si dukun itu. Kepala aku gatel banget, perih. Astagfirullah, ternyata Lucy ke dukun. Oh gini mending aku botakin aja rambut aku. Sampai segitunya dia. Ya, Mbak. Dia nekat. Dia
dia pasang tanam rambut mayat, Mbak. Itu syarat dari dukun yang dia datangin, Mbak. Aduh Mbak, ngeri banget sih. Hatinya udah gelap, Mbak. Pikirannya udah penuh dengan kemaksiatan. Dan sekarang dia kena batunya. Gak cuma kepalanya aja yang gatal dan rontok. Tapi apa Mbak? Wajahnya sudah mulai berubah, Mbak. Wajahnya mengeriput. Seperti perempuan tua. Mengeriput Mbak? Padahal aku udah keramas 3 kali. Tapi kenapa kepalanya masih gatal terus ini? Gak mungkin. Gak mungkin. Ini kenapa mukanya jadi keriput kayak gini? Aku masih muda. Gak mungkin, aku gak mau. Aku gak mau jelek. Aku gak mau. Aku takut. Lucy, kamu kenapa? Astagfirullah. Pergi! Kamu gak usah peduli, pergi! Lus, kamu butuh bantuan, Lus. Ini udah gak wajar. Aku gak butuh bantuan kamu! Keluar! Keluar kamu! Lucy! Lus, aku tahu kamu lagi gak baik-baik aja, Lus. Lucy! Berisik! Lucy, aku gak maksa kamu, Lus. Tapi kamu harus ke dokter, Lus. Lucy! Muka aku. Halo. Ada tamu mau ajak kamu kencan 3 hari. Bayarannya fantastis. 50 juta. Ayo cepet buruan dandan. Yang cantik ya. Robi itu yang terus dorong Lucy, Mbak. Janjikan uang banyak, tamu kaya. Lucy jadi makin gelap mata, Mbak. Terus apa yang kamu lakukan Mbak? Ketika kamu tahu bahwa Lucy mau pergi? Saya khawatir, Mbak. Takut dia kenapa-napa. Akhirnya, saya diam-diam ikutin mereka. Sabar ya bos, sebentar lagi Lucy datang, servisnya bagus, cantik pun. Saya percaya pilihan Om Robi itu nggak pernah salah. Putih, mulus, bahenol kan? Itu dia. Tunggu sebentar. Oh, itu dia. Wih, aduh, apa-apaan nih? Kayak agen rahasia begini, hah? Kayak pasukan ninja. Mau bikin surprise ya? Hah? Buka dong. Buka. Udah nungguin kamu nih. Buka dong sayang. Buka ya. Ah, kamu apa-apaan sih? Oh, apa-apaan ini? Katanya cantik, putih, mulus. Ini apaan? Masa nenek-nenek mau dekati saya? Saya nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Bos. Sabar. Sabar, bos. Ah! Gara-gara kamu tuh, gampang nyari klien. Hah? Kamu nggak bisa ngurus diri sih, gimana sih? Hah? Hei, kumpul semua. Ini ada nenek-nenek murahan datang ke sini. Hah? Apaan kamu? Malu-maluin. Bangkrut semuanya. Hahaha, parah sih. Ini cewek apa mumi? Tukang sulap gagal. Bukan yang ngurangin malah nambah keriput. Gila! Model gila! Gila! Kamu apaan sih? Hah? Awas! Jangan gila kamu, Lucy. Hah? Jangan gila! Ah!
Lucy, kamu gak apa-apa? Kenapa kamu selalu benar? Kenapa semua orang suka sama kamu? Aku gak ada harga dirinya lagi di mata semua orang. Bahkan ibu lebih milih kamu karena kamu lebih cantik. Gak ada yang peduli aku. Lucy, ibu tuh sayang banget tau sama kamu. Dia nanya kamu setiap hari. Dia tuh peduli sama kamu. Dia khawatir. Bohong. Aku kotor. Aku kotor. Si Lucy, kamu jangan kayak gitu, Lucy. Istighfar, Lucy. Istighfar, jangan bilang kayak gitu. Aku malu. Aku enak. Aku mau mati aja. Allah Maha Pengampun, Lucy. Bertobat. Aku yakin kamu bisa berubah. Ya ampun, Mbak. Saya jadi terharu sendiri mendengar kisah kamu, Mbak Nadine. Mendengar perjuangan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak, untuk bisa menyembuhkan Lucy? Saya memohon pertolongan kepada Allah, Mbak, untuk menyembuhkan Lucy. Dan hasilnya, Mbak? Atas izin Allah, akhirnya saya berhasil, Mbak, mencabut rambut mayat yang ditanam di kepala Lucy, Mbak. Lus, kamu tahan ya, Lus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah masih sayang sama kamu, Lus. Sama Lucy. Bu, aku pamit ya, Bu. Aku berangkat ke pesantren. Aku mau jadi orang benar, Bu. Ibu bangga, Nak. Ibu benar-benar bangga. Aku minta maaf, Bu. Kalau aku banyak salah sama Ibu. Aku udah salah, aku udah jadi orang bodoh, Bu. Ibu udah maafin kamu. Dari dulu Ibu gak pernah benci kamu. Ibu cuma takut kamu makin jauh sama Allah. Maafin aku, kamu hati-hati ya. Kak. Aku minta maaf sama kakak. Selama ini aku udah iri sama kakak. Padahal kakak selalu nolongin aku, bahkan kakak gak pernah ninggalin aku sedikit pun. Maafin aku, Kak. Udah gak usah diinget-inget lagi ya. Kita mulai semuanya dari awal. Mohon restu dari kakak sama ibu ya. Kamu hati-hati ibu ya, Kak. Kamu juga jaga diri kamu ya. Kamu hati-hati di sana ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hati-hati. Lucy sekarang milih mondok Mbak di pesantren. Dia ingin belajar agama lebih dalam dan katanya dia ingin nyembuhin batinnya Mbak agar bisa lebih berdamai dengan dirinya sendiri juga masa lalunya. Saya kagum sekali loh Mbak mendengarkan kisah kamu, perjuangan kamu. Walaupun cobaan datang silih berganti, tapi Mbak Nadine tetap bertahan. Kamu tetap kuat dan kamu tidak pernah putus berdoa. Kadang saya juga pengen nyerah Mbak. Tapi saya percaya selama saya masih berharap dan tidak pernah berhenti, pasti ada jalannya Mbak dari Allah. Luar biasa Mbak, sangat menginspirasi. Semoga para pemirsa catatan hati yang mungkin saat ini tengah berada di tengah cobaan yang menerpa mereka bisa mendapatkan semangat dari kisah kamu. Terima kasih banyak ya Mbak Nadine sudah hadir di sini dan membagikan kisahnya. Terima kasih juga Mbak sudah mendengar cerita saya. Sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Pemirsa catatan hati, semoga kisah yang baru saja kita dengarkan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa jalan gelap bukanlah akhir. Selama kita masih mau menuju ke cahaya yang terang. Dan jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, kirimkanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.